Jadi dusta itu hukumnya adalah haram. Dan haramnya itu dusta bertingkat-tingkat. Besarnya dosa dusta itu bertingkat-tingkat. Bila nang kita dustakan itu Allah, maka dosanya paling besar. Wal yubalik, dan hendaklah bersangatan seorang murid, hendaklah bersangatan seorang murid tadi bi hifzil lisan, pada menjaga mulutnya, menjaga tutur katanya. Fa inna jirmahu, bahwasanya bendanya itu mulut, sagirun halus kecil, wajurmuhu, dan dosanya kabirun besar. Mulut itu halus saja barangnya, tapi punya berbuat dosa maka dosanya ganal. Wajurmuhu kabirun. Jadi ujar para ulama mengatakan bahwa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa maulah mata dua, maulah telinga dua, mulut sebuting. Artinya supaya manusia itu banyak melihat, banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Nah, jadi lebih banyak masuk daripada keluar, artinya masuk lewat mata, ilmu pengetahuan dan sebagainya masuk lewat telinga, tapi sedikit keluarnya lewat mulut. Falyakuffahu anil kazib, maka hendaklah dia mencegah mulutnya, lisannya, pertama daripada dusta. Dusta itu artinya mengkhabarkan sesuatu yang bukan kenyataannya. Itu dusta. Mengkhabarkan sesuatu yang bukan kenyataannya. Itu disebut kazib, dusta itu. Nah, dusta ini pada dasarnya hukumnya adalah haram. Nah, dusta itu pada dasarnya hukumnya adalah haram. Macam babi itu pada dasarnya dagingnya itu dimakan haram. Nah, namun dusta ini dalam sedikit keadaan ada hukumnya itu wajib. Dalam sedikit keadaan dusta itu ada hukumnya boleh. Tetapi apabila dusta itu diwajibkan, bila mana dusta itu dibolehkan, maka kita berdusta itu dengan sekurang-kurangnya. Karena dasarnya dusta itu sudah haram berdahulu. Pertama, mencegah lisannya daripada berdusta. Wal ghibati, dan ghibah. Ghibah itu artinya apa? Menyebut seseorang yang mana andai kata seseorang itu tahu, dia kada katuju lawan ucapan kita itu. Sekalipun itu adalah benar. Dan ghibah itu bersangkut paut
baik lawan dirinya, baik lawan akhlak kelakuannya, baik lawan pakaiannya, baik lawan rumah kediamannya, baik dengan kendaraannya, baik dengan anak bininya, nah semua. Faliyakuffahu anil kadzib wal ghibah, maka hendaklah dia seorang murid. Jadi bila di dalam kitab tasawuf ini murid itu artinya orang yang menghendaki dekat lawan Allah, orang yang menghendaki jadi kekasih Allah, itu ngarannya murid. Maka mencegah si murid akan lisannya, mulutnya, pertama daripada dusta, wal ghibati ghibah, wasairil kalamil mahzur, dan sekalian perkataan yang dilarang. Jadi dusta itu hukumnya adalah haram, dan haramnya itu dusta bertingkat-tingkat. Besarnya dosa dusta itu bertingkat-tingkat. Bila nang kita dustakan itu Allah, maka dosanya paling besar. Contohnya Allah berfirman ini, padahal kadang-kadang itu Tuhan berfirman, nah ini berdusta ngarannya. Nah itu paling besar dosanya. Nah kemudian yang kedua, berdusta atas nama Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan ini, padahal kadang-kadang Nabi kayak itu. Nah ini paling besar dosanya, yang nomor 2. Yang ketiga, dusta merugikan orang lain. Dusta merugikan orang lain, mendustai orang lain jadi rugi. Termasuk yang diharamkan juga dusta yang sifatnya menghibur orang lain, tapi dengan dusta, dosa juga. Walaupun itu dosanya kada sebesar merugikan orang lain. Perkataan dusta tapi itu menghibur orang lain itu tetap haram. Tetapi haramnya itu kada seberat lawan dusta yang merugikan orang lain. Wal yahtariz, dan hendaklah dia menjaga mulutnya, minal kalamil fahish, daripada perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan kotor. Perkataan-perkataan kotor. Perkataan kotor, imma perkataan itu perkataan kasar, atau perkataan-perkataan yang disebut dengan bazi, artinya perkataan yang carubu. Nah itu artinya disuruh kita menjaga mulut, jangan sampai berkata-kata perkataan yang cerubu itu. Wa minal khawdi fi ma la ya'ni, dan seorang murid itu hendaklah menjaga daripada memperbincangkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat akan dia. Nah, seorang murid itu hendaknya menjaga juga mulutnya daripada memperbincangkan hal-hal yang tidak ada memberi manfaat kepadanya. Wa illam yakun muharrama, sekalipun perkataan itu tidak diharamkan. Sekalipun perkataan itu tidak diharamkan. Fa innahu, karena bahwasanya perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya itu yuqassil qalba, itu mengakibatkan kerasnya hati. Mengakibatkan kerasnya hati. Wa yakunu fihi dhaya'ul waqti, dan bahwa adalah pada itu perkataan yang tidak ada manfaatnya tadi menyia-nyiakan waktu.
Bal yang bagi lil muridi, bahkan sayugianya semestinya bagi seorang murid, an la yuharrika lisanahu, bahwa dia tidak menggerakkan lisannya, illa kecuali bitilawatin membaca Quran, au zikrin atau zikir, au nushin li muslimin atau memberikan nasihat bagi orang muslim, au amrin bima'rufin atau menyuruh kebaikan, au nahyin an munkarin atau mencegah dari kemungkaran, au syai'in min hajati dunya atau sesuatu dari hajat keperluan dunianya, allati yasta'inu biha, yang mana dia mendapat pertolongan dengannya itu hajat dunia, ala ukhrahu, atas akhiratnya. Jadi dibolehkan bahwa kita bertutur kata sesuatu yang merupakan kepentingan dunia, tapi yang membawa kita pertolongan kepada akhirat. Artinya ayuja berkata urusan dunia, berkata nang kada zikir, berkata nang kada baca Quran, berkata nang kada manasihati, berkata nang kada amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kita boleh berkata-kata nang dunia ini hanya sekedar untuk menolong kita atas akhirat. Artinya bersenda gurau, nah bagaya. Nah itu dibolehkan di dalam agama. Tapi senda gurau itu hanya sekedar melepas kelelahan kita, dan senda gurau itu pulang kadang mengatakan hal-hal yang dilarang dalam agama, yang hanya tujuannya hanya untuk melapangkan dada, menghibur hati supaya lebih rajin lagi untuk taat kepada Allah, untuk berzikir, membaca Quran dan lain-lainnya. Artinya kita boleh bersenda gurau, jangan sampai kita itu disebut sebagai orang nang ketujuh bersenda gurau. Itu apa ngarannya, batasannya. Kita boleh bersenda gurau, pertama nang disenda gurau kan itu bujur, benar, kada dusta. Nang kedua bersenda gurau itu kada mengganggu orang lain. Nang ketiga bersenda gurau itu jangan melampau batas. Arti melampau batas itu apa? Kita dianggap orang nang suka bersenda gurau. Nah itu kada boleh lagi jadinya. Nabi kita pun dalam beberapa riwayat ada beberapa kali beliau itu bersenda gurau. Tapi senda gurau Nabi jadi pertama benar, nah yang kedua kada melampau batas. Kayak ada seorang perempuan tuha datang lawan Nabi. Menjadi perempuan Tuhan ini, ya Rasulullah, doakan pang ulun supaya ke surga. Doakan ulun supaya ke surga. Lalu ujar Nabi, orang tua kalau kawa ke surga mati. Nah, orang tua kalau dari surga mati. Nah itu kan ucapan Nabi itu bagaya bersenda gurau. Di surga itu manusia kada ada lagi nang tuhanya. Semua umur 30-33 tahun, laki-laki, bini-bini. Jadi mana tuha-tuha di dunia ini andai katanya mati ke surga dianumakan dulu hanya bisa masuk surga. Itu satu contoh senda gurau Nabi. Ada lagi contoh senda gurau Nabi, ada sahabat datang. Ujar Nabi, "Cem bapak datang ke sini betunggangan unta." Nah, Nabi itu menunggang anak unta kan apa? Ini dia sahabat tadi unta nangganaan juga ya Rasulullah. Nabi itu anak unta juga, keluarnya nangganaan itu. Walaupun kayak apa aja tuhanya unta, tetapi itu anak unta juga. Nah itu kan senda gurau daripada Nabi. Pertama itu bujur, kada dusta. Yang kedua Nabi itu kada melampau batas.
Nah, mengatakan hal-hal yang seperti itu kada bertentangan dengan seorang murid, artinya dibolehkan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu illa dzikrullah aw amrun bima'rufin aw nahyun an munkarin. Tiap-tiap perkataan manusia membawa kemudaratan atasnya. Tiap-tiap perkataan manusia itu membawa kemudaratan atasnya. Lalahu, tidak membawa manfaat kepadanya, tidak membawa keuntungan atasnya. Illa, kecuali zikrullah. Zikrullah, kecuali zikrullah. Zikrullah itu zikir kepada Allah, arti zikir itu umum. Zikir kepada Allah itu bisa tahlil, la ilaha illallah, tahlil ngarannya. Bisa zikir kepada Allah disebut tasbih, subhanallah, subhanallah. Zikir kepada Allah itu bisa juga ngarannya tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir kepada Allah bisa juga ngarannya takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir kepada Allah itu bisa juga ngarannya hauqalah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Zikir kepada Allah itu bisa juga ngarannya hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir juga, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bisa juga takdis. Nah, takdis itu seperti ucapan kita subhanallahil quddus, subhanallahil quddus, subhanal malikil quddus, itu ngarannya takdis. Nah, zikir juga ngarannya itu. Zikir kepada Allah itu bisa juga salawat dan salam kepada Nabi, itu zikir juga ngarannya. Nah, zikir kepada Allah juga memberikan nasihat kepada seorang muslim, itu disebut zikir juga. Nah, apalagi mengajarkan, menunjukkan kepada kebaikan, itu ngarannya zikir kepada Allah juga. Nah, jadi zikir itu bukan hanya sebatas perkataan Allah, 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 atau la ilaha illallah aja kada. Tapi zikir itu adalah umum. Jadi sebagian ulama ada mengatakan bahwa nang disebut ngaran zikrullah itu nang bila di situ ada tabuat Allahnya. Nang di situ ada tabuat Allah. Ya, la ilaha illallah, ada Allah. Kalau Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi hasbunallah wa ni'mal, ada juga Allahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada juga. Nah, jadi setiap ada kalimat-kalimat nang ada Allah, itu ngarannya zikir kepada Allah. Nah, itu ada pendapat ulama demikian. Ada lagi pendapat ulama mengatakan bahwa ngaran zikir kepada Allah itu adalah perkataan-perkataan kita yang itu diridhai oleh Allah. Perkataan-perkataan kita yang membawa pahala itu disebut zikrullah ngarannya. Nah, ada juga pendapat itu. Jadi kullu kalam ibni Adam, semuaan ucapan manusia itu memudaratkan dirinya, tidak menguntungkan, kecuali yang menguntungkan itu zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, hanya menguntungkan itu. Termasuk kita melayani tamu dengan ucapan-ucapan yang membuat tamu itu jadi nyaman, itu zikrullah. Nah, kita misalnya kedatangan tamu, lalu kita bertutur kata dengan tamu dengan tutur kata yang membuat tamu itu nyaman, yang membuat tamu itu jadi lapang. Nah, itu zikrullah juga ngarannya, zikrullah. Au amrun bima'ruf, atau menyuruh kebaikan, au nahyun an munkar, atau mencegah dari kemunkaran. Mencegah kemunkaran, kamu jangan kayak itu kada boleh. Nah, itu zikir juga ngarannya. Nah, itu aja yang menguntungkan kita. Zikrullah, perkataan yang menguntungkan, atau menyuruh kebaikan, atau mencegah daripada kemunkaran. Nah, kemudian wa'lam anna sam'a wal basar babani maftuhani idal qalb.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.